Mama sebelah sana. Papa di mana? Sini boleh. Papa di sini boleh. Wah. Ibu. Ya. Agak mundur dikit kayaknya, Bu. Gimana? Sana. Biar lebih luas kan? Oke. Bisa pindah nggak nih? Wih, kayaknya Ibu susah duduknya kayaknya ini. Enggak, udah deh, gini aja, Pak. Geser sana. Ya, ibunya susah anunya nih, duduknya. Ya, baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat semuanya dan selamat sore. Ya, jadi ada perkumpulan ibu-ibu ini karena istri saya bilang sepatah dua kata, bolehlah. Sudah kenal semua, Bu ya? Belum. Nama saya waktu SMA adalah ada. Istri saya aja belum hafal kali. Van Arya Saleh Adidayat Mangkoso Primadoni Gandhi, itu nama saya. Banyak amat, Pak. Iyalah, biar Van Arya Saleh Adidayat Mangkoso Primadoni Gandhi. Udah ya, itu perkenalan ya. Nah, sekarang di komunitas disebut Panglima Besar Peta di komunitas dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri jadi komunitas. Nah, saya kebetulan finish di sini ya, 5 tahun ini saya mimpin komunitas 16 kali pindah-pindah selama 5 tahun. Ya, dari kos-kosan, dari kontrakan ke kontrakan. Akhirnya finishnya di rumah subsidi. Ini di sinilah finishnya nih. Nah, jadi kita semua adalah bersubsidi, berarti kita nggak ada orang kaya di sini. Benar nggak, Bu? Ya. Orang kaya itu nggak punya utang, orang miskin punya utang. Jadi kita masih miskin, makanya kita berjuang terus. Kemudian saya berpikir, bagaimana ke depan orang-orang ini sudah ada kejadian tidak mampu bayar bulanan, dia oper kredit, ada kan? Banyak. Karena nggak mampu, mungkin karena ada yang di PHK karena kerja dan sebagainya. Saya pikir gimana orang ini ada pemasukan tiap bulan. Maka di sini saya inisiatif komunikasi dengan Ibu, jangan Mama Rian, nanti semua disebut anaknya. Biar tahu nama aslinya. Nanti kalau ditulis masa di siapa namanya? Mama Rehan. Ibu siapa? Ibu Rohayati. Itu harus kenal nama lengkap ya kan. Nanti ngamuk ibunya kalau ditanya namanya siapa, Mama Rehan. Nah, Ibu Rohayati dengan keluarganya Pak Andi di sini. Bisa nggak kita aktifkan warung gotong royong? Kayak gimana? Pokoknya kalau dia nabung di sini minimal Rp1.000 dan dia belanja di sini, keuntungan juga dia dapat. Ya. Jadi contoh, ini nih warungnya nih. Misalnya saya juga ikut nabung kan. Nah, saya beli rokok nih. Kan ada keuntungannya. Nah, saya juga dapat untung. Hari itu juga, kalau koperasi kan per tahun. Kalau ini harian. Makanya yang sudah nabung 2 hari di sini, udah nabung 2 hari, 3 hari ya? 3 hari. Udah bertambah semua saldonya belum? Bertambah, karena ada yang belanja, dibagi langsung. Jadi malam jam 9 tuh, pengurusnya kumpul bagi, ini haknya berapa. Pengurus peta di desa, di kecamatan, kabupaten sampai provinsi udah dikasih, hanya zakatnya dikeluarkan. Dana aset. Nah, dana aset ini untuk bayar-bayar lampu depan. Kalau udah semakin besar, kita bangun lagi tempat usaha. Keuntungannya masukkan ke warung, bagikan lagi penabung. Jadi mulai dari anak kecil, bayi-bayi seperti ini, namanya siapa tuh bayinya? L. Itu udah bisa nabung. Kalau di bank nggak bisa. Kalau dia, anaknya nabung berapa 1.000. Nah, dia kan butuh popok, butuh susu, beli ke sini. Jadi dia juga dapat untung.
Jangan sampai tabungan anaknya lebih gede daripada ibunya. Dia lihat tabungan anaknya. Ini anak saya nih, tabungannya nggak pernah diambil. Sikat dikit dulu lah. Itu sering terjadi. Makanya saya tegur orang tuanya. Anak menabung itu biar kelak dia masuk SD, masuk SMP, SMA punya biaya sendiri. Nggak usah kamu pusing. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak pusing. Anaknya udah masuk sekolah, bayar uang sekolah, ngutang. Itu yang terjadi. Nah, harapannya ke depan anak kecil ini punya tabungan. Kalau satu orang ada yang punya tabungan 5 juta, 10 juta, jangan, lumayan ini Pak, anak kita tabungannya ada orang yang lumayan nih. Sikat dulu lah. Jangan. Ya, kemudian kehadiran warung peta agar tidak ada selisih paham antara pemilik warung yang berdekatan. Saya sering nonton di film sinetron dulu itu, ternyata ada di dunia nyata. Contohnya di film sinetron yang sering kita lihat. Ini warung, tetangganya di tengah-tengah. Di saat dia belanja ke sana, pemilik warung sini ngelirik, pasti satu geng tuh. Nah, habis itu dia beli lagi nih, ke sini dia mau bagi. Dia ngomong, itu pasti dia benci sama saya tuh. Akhirnya pemilik warung A dan warung B tidak pernah baku ngomong. Masa begitu sampai kiamat? Nah, terus bagaimana Pak kalau yang sudah punya warung boleh nggak gabung di peta? Boleh. Caranya gimana ya? Dia kan punya warung. Apa kebutuhan penabung ada di warungnya? Bawa ke warung peta dengan harga modal. Jadikan itu modal tabungan dia. Ya kan? Didata. Oh, saya punya rokok begini yang komunitas butuh. Saya kasih modalnya dong. Tapi modalnya masukkan ke tabungan saya. Jadi setelah terjadi transaksi, tabungannya bertambah. Daripada mempertahankan warung yang ada, pasti kalah sama warung peta. Kenapa? Harga sama. Belanja di warung yang sudah ada, keuntungan konsumen tidak dapat. Belanja di warung peta, ada pembagian keuntungan. Pasti orang-orang milih warung peta. Nah, daripada bersaingan begitu, cuma nungguin dari pagi sampai malam, untungnya cuma Rp1.000, sampai mungkin mata merah-merah ngantuk-ngantuk. Yang ada sakit hati. Lebih gabung ke warung peta, barang apa yang dibutuhkan taruh di situ. Tidak perlu nunggu warung, uangnya bertambah tiap hari. Ya kan? Cari bisnis yang lain yang tidak ada di warung peta. Contoh kue, contoh apa yang tidak ada di saingannya di warung peta. Mungkin tempat saya bisa jadi gudang kayak punyanya Dava, nanti itu jadi gudangnya air minum, air isulang. Punyanya ini gas LPG. Yang di belakang sana bengkel, mungkin punya tamsis khusus ala-ala elektronik. Ya kan? Yang begitu-begitu. Nah, semua dalam kulak-kulak kita sudah bersatu dalam komunitas. Utamakan punya saudara kita. Karena apa? Ada keuntungan dari LPG masuk ke warung, sebagian dibagi ke penabung. Akhirnya kita bersatu. Saya tidak membenci Alfamart, tapi saya senang ada Alfamart sekitar sini. Saya mau lihat yang mana maju, warung peta atau Alfamart. Doktrinnya gimana? Belanja di Alfamart, Alfamart untung. Di saat kita sakit, nggak mungkin dijenguk sama Alfamart. Kalau di warung peta, kita nak belanja, kita dapat untung. Alfamart enggak. Di saat kita sakit, kita kan bersaudara. Ada nasakat dan apa urunan, saudara kita sakit, bantu. Itu warung peta. Membangun komunitas persaudaraan. Nah, kayak saya nih, saya YouTuber. Mulai bulan ini saya dapat pemasukan, saya bilang, ada sedikit dari pemasukan saya YouTube. Setiap bulan 500 saya bagi rata ke warung peta yang ada di Indonesia. Ini kebagian juga kalau nggak salah ya. Kebagian ya. 4 warung kebagian nih. Saya bilang bagi rata. Jadi ada tuh diam-diam, cuman tidur aja bertambah saldonya penabung. Kenapa? Saya masukkan diam-diam. Kayak kemarin ada yang ngasih. Panglima Besar Peta, saya ada uang 5 juta, tolong bagikan seluruh penabung peta. Bagikan lagi. Karena ada saja, kayak kemarin ada yang ngasih sampai saya bingung uang mau diapain. Akhirnya daripada pusing, mutar aja lah keliling warna merah. Ya lumayan lah, 1 orang 1 lembar warna merah ini. Iya kan? Karena kalau saya simpan nggak kaya juga. Nah, ke depan saya nggak mau keliling lagi. Nanti dikira ria, dikira sombong. Lebih baik diam-diam masukkan ke siapa yang nabung tuh. Mulai dari bayi sampai orang tua, bagikan, bagi ratakan. Ada saja teman saya tuh, kayak terakhir itu orang NTT, anak muda. Pambes, tolong belikan beras, bagikan. Yang paling parah kemarin yang 20 juta itu.
Bunda Soraya itu ada 20 juta, terserah Bunda Soraya mau diapain. Aja bilang, belikan saya kursi dong sama meja biar tamu saya datang duduknya empuk. Karena mungkin di rumahnya nggak ada kursi enak. Paling tidak ke tempat saya kalau duduknya kursi mahal, kursi enak. Masih ada lagi sisanya mau diapain nih? Kalau kita ambil nggak kaya kita ini istriku. Terus coba yuk mutar-mutar bagi-bagi ke tetangga buat kaget. Ada yang lagi tiduran dibangun gini nggak yakin. Ayo bangun sambil gini-gini. Apa itu Pak? Ini kertas merah tulisannya 100.000. Kata orangnya terserah mau diapain. Iya kan? Keliling-keliling begini. Mau siapa tahu ke Pak ada ngasih Pak, ini ada 100 juta saya juga terserah Pak Saleh mau diapa. Tak ambil 20% dulu, saya tabung, saya mau beli Toyota Rush. 80 jutanya saya bagi rata. Kalau saya ambil, saya nggak mungkin langsung kaya, mati juga. Baru saya videoin, Pak udah saya bagi ya 80 jutanya, 20 jutanya saya tabung dulu untuk mau beli Toyota Rush. Di videoin, kayak kemarin itu dapat sembako banyak ya. Videoin dulu, videoin. Nah, udah kasih. Mana yang mana kasih? Udah videoin, saya kirim kok yang ngasih. Udah saya bagi nih, sekian orang tuh. Oke mantap. Nanti kalau butuh lagi ngomongnya. Jadi saya lagi nunggu ini bantuan sembako lagi nih. Lagi nunggu, mudah-mudahan dikasih 100 lah biar penabung dulu yang dikasih. Yang kalau ada sisanya baru yang nggak menabung. Tapi mudah-mudahan nggak ada sisanya biar nabung semua. Masa diajak nabung biar uangnya bertambah nggak mau? Ya kan? Ada nggak yang tidak mau bertambah uangnya tiap hari? Kalau ada, saya hormat. Tapi belum temukan orang terkaya di dunia pun pasti ngeliat digitalnya. Naik asal saya itu orang paling kaya di dunia. Apalagi kita tinggal di sini, saya yakin nggak ada orang kaya di sini selama disubsidi. Masa nggak mau bertambah uangnya tiap hari? Ya kan? Nah, ini saja ibu-ibu dan kemudian istri saya juga katanya mau program apalah itu. Program ibu-ibu. Memang di sini terkadang kita lihat tetangga itu kita nggak tahu isi dalam rumahnya, mungkin wajahnya terus senyum, tapi di dalam rumahnya mungkin beras nggak ada. Kita nggak ngerti. Sampai-sampai mungkin ada yang harus ngutang untuk beli beras. Kita nggak ngerti. Nah, karena saya sudah sering bertetangga. Ada yang ribut dengan tetangga karena ada yang bisa makan, ada yang nggak bisa makan, ribut saling mengejek. Nah, mungkin mau dibuat apa di sini? Dapur bersama. Ya, siapa tahu dari kita dulu yang punya kelebihan. Oke, saya punya kelebihan ikan teri taruh di situ. Ya, saya videoin, saya masukkan di YouTube, saya ajak teman-teman saya. Ini ada beras ini 1 ton kirim. Kau nggak mungkin taruh semua, kasih dulu sisanya taruh. Jadi yang mungkin di rumahnya habis gas, habis beras, habis ini, silakan masak di sini. Ya, makan sendiri di sini. Yang habis masak mungkin sebagian kasih makan, yang lain dibawa lagi pulang ke rumah. Ya, mudah-mudahan itu terwujud. Nah, kita mulai dari tempat ini. Harapan saya ke depan tiap RT bisa buat, tapi di sini dulu contoh dulu. Ya, nggak ngerti kayak dulu ngasih beras dari mana lagi tuh. Akhirnya saya bingung karena saya belum tahu tempat ini, saya belum tinggal di sini ya. Ke Jakarta Timur, ya banyak. Akhirnya udah bagi-bagi, Pak RT-nya sampai bingung semua. Pak, bantuan mana? Entahlah bantuan dari mana, pokoknya ini buat wargamu bagikan. Ini namanya Bu, saya kasih nama ini LBS. Iya kan? Mas, LBS cuma nama perumahan. Makanya saya kasih nama LBS. Jadi setiap yang datang LBS, ya kan? Nah, Anaknya saya Putra. iya. Namanya LBS dia ini. Misalnya sana, LBS sana. Semuanya. Ya, ini ibu-ibu ya, dan saya berharap juga kalau bertetangga, tolonglah ibu-ibu itu kalau lagi ngerumpi, tidak usah dibicarakan kejelekan orang yang tidak ikut ngerumpi. Saling ingatkan, karena nggak ada bagusnya. Ya, terus nggak usah lagi cari si anu itu begini, si anu, nggak usah. Duduklah bersama-sama bahas kebaikan ekonomi udah. Ya, jangan suka datang baru 1 orang mikir-mikir, datang kawannya lagi 1 orang. Bagaimana kabar? Baik. Katanya tetangga kita itu kemarin ada utangnya tuh. Nah, nantinya datang lagi 1 orang tambah ramai. Tetangga saya juga punya utang tuh. Nah, kalau sudah tetangganya habis diceritakan dalam 1 RT, dia ceritakan lagi tetangga tingkat RW. RW habis, dia ceritakan lagi kejelekan tetangganya tingkat desa. 1 kelurahan. Itu dosa ibu-ibu, dosa itu. Jadi di komunitas kita kalau udah begini, jangan seperti itu.
insya Allah ke depan panjang umur lancar rezeki, banyak kegiatan sosial yang membutuhkan kegiatan kita semua di wilayah ini. Dan saya menjadikan wilayah ini menjadi wilayah percontohan. Warganya itu bersaudara, bergotong royong membangun ekonomi. Mudah-mudahan di sini lahir produk-produk hasil tangan kita jual keluar. Ya, itu ya ibu-ibu ya. Nah, ini saja pembukaan dari saya, karena kalau terlalu lama takutnya makanan ini nggak kemakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Oke, terima kasih.